di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan iman dalamku. Setiaku kepadamu. Dengan imanku ku lihat. Shalom Day United, apa kabar semuanya? Ada di rumah, nggak kerasa kita sudah pada bulan Oktober di tahun 2021. Dan semoga kita semua yang ada di rumah, teman-teman sekalian, dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bacakan ayat mingguan kita pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Semoga ayat mingguan kita bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatukan kami lagi, kembali lagi di ibadah Day United Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau terus memberkati kami, dan kami dapat menyiapkan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau sampaikan pesan-Mu lewat firman-Mu pada hari ini, dan menjadi berkat bagi dan rema bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terungkup panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semula bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kaulah kami Tuhan, Kau tetap Allah kami, di setiap musim hidup kami Tuhan, Kau selalu memegang kami, takkan pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, we believe you Lord, we believe you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Pasti Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan, dimanapun kondisi kami ya Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami selalu ada Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Teman-teman
teman-teman semua, buat yang percaya, mari kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama rap-nya. Terima kasih Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Baik, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Saat ini kami ingin membagikan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mengenai bersaksi sebagai gaya hidup. Biar kami dapat mengerti remai apa yang akan Kau katakan bagi hamba-Mu, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Kak Ernest, buat Kak Santi yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di Teens GB Altar Philadelphia. Sebagaimana tema kita untuk bulan ini adalah bersaksi sebagai gaya hidup. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa di sini teman-teman yang sudah bersaksi, yang sudah pernah bersaksi buat Tuhan Yesus? Nah, kita di sini pasti sudah ada yang pernah ataupun yang belum. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama untuk kita mau bersaksi buat Tuhan. Baik di sekolah kita, baik di pekerjaan kita, baik di kantor, baik di kuliah kita, dimanapun Tuhan panggil kita untuk bersaksi. Mari kita menjadi kesaksian, mari hidup kita menjadi kesaksian untuk orang-orang di sekeliling kita dan bagi dunia ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Untuk ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini sebelum Yesus naik ke sorga, sesuai dengan nats Alkitab di ayat ini atau di pasal ini, Yesus terangkat ke sorga. Di sini Yesus ingin agar murid-muridnya menjadi saksinya. Murid-muridnya itu menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Demikian juga pada saat ini Tuhan ingin agar kita, teman-teman sekalian, saya dan teman-teman, semuanya kita harus menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Nah, berbicara tentang saksi, saya akan membagikan menurut Kamus Bahasa Indonesia apa itu arti dari kata saksi sebelum kita jauh melangkah ke depan untuk kita mengupas mengenai bersaksi ini sebagai gaya hidup. Nah, hal yang pertama, saksi itu berarti saksi ini mempunyai arti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian yang sesungguhnya. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Di sini kita melihat bahwa karena murid-muridnya Yesus sendiri yang menyaksikan kejadian itu, murid-murid Yesus sendiri yang menjadi saksi di tengah-tengah Yesus ketika mau terangkat ke surga. Oleh karena itu, itulah saksi yang sesungguhnya. Alkitab mengatakan bahwa oleh karena itu kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi kesaksian di mana Tuhan menjadi kesaksian atas hidup kita. Jadi saksi itu adalah melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa kejadian yang sesungguhnya. Yang kedua, saksi itu orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian suatu ketika apabila diperlukan dan memberikan keterangan yang sungguh-sungguh terjadi. Di sini ini jelas, dalam hal ini juga murid-murid Tuhan Yesus melihat peristiwa di mana Tuhan naik ke surga dan dia ingin murid-muridnya menjadi saksinya. Demikian juga dia ingin agar kita, teman-teman dan saudara semua, itu juga menjadi saksinya Tuhan. Yang ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di mata hakim, di muka hakim. Nah, kita sebagai saksinya Tuhan, murid-murid Yesus juga sebagai saksinya Tuhan, harus memberikan keterangan, memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus di muka bumi ini. Di mana kita harus belajar, ya, mulai dari keluarga kita, mulai dari teman-teman kita, teman sekolah, teman gereja, bahkan pada akhirnya nanti kita akan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini dimanapun kita berada. Yang keempat, saksi itu harus membuktikan kebenaran. Nah, jadi kalau saksi itu di pengadilan biasanya dia harus membuktikan satu kebenaran. Jadi biasanya yang saya tahu, saksi itu harus disumpah dulu biasanya. Biasanya sebelum dia menjadi saksi atau memberikan satu atau mengutarakan kesaksiannya itu di hadapan para hakim, dia akan disumpah dulu biasanya. Dia akan disumpah untuk menerangkan dengan yang sebenar-benarnya dan tidak ada yang lain daripada yang sebenarnya. Nah, demikian juga kita Tuhan, demikian juga kita murid-muridnya Tuhan dan juga dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka harus menjadi saksinya Tuhan dan kita pun harus menjadinya saksinya Tuhan.
Apalagi kita adalah umat Tuhan, umat pemenang. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita harus bersumpah untuk benar-benar memberitakan, menceritakan kabar baik itu dengan yang sebenar-benarnya. Nah, teman-teman, sampai di sini berat ya jadi saksinya Tuhan. Tapi kita mau belajar ya untuk menjadi saksinya Tuhan yang sesuai dengan Tuhan mau. Amin. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekarang apa yang harus kita punya atau apa yang harus teman-teman punya supaya bisa bersaksi menjadi saksinya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama adalah kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, teman-teman, kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang mau kita bagikan? Apa yang mau kita bagikan buat teman-teman kita yang lain? Apa yang mau kita bagikan buat teman-teman kita di luar? Apa yang mau kita bagikan buat teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan? Kalau kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Jikalau itu, mungkin kita akan menyaksikan apa yang akan dikatakan kata orang, apa yang dia akan katakan oleh kakak pembina, atau kita hanya mengatakan sesuatu cerita tentang Yesus lewat pendeta, atau kita menceritakan tentang Yesus itu lewat orang lain. Nah, itu bukanlah kesaksian, tapi itulah hanyalah cerita biasa yang mungkin kita nggak ada passion untuk menceritakannya. Oleh karena itu, kita kembali lagi tentang kata saksi itu, bahwa saksi itu mengandung arti bahwa si pencerita mengalami apa yang dia ceritakan. Di dalam Lukas 24 ayat 48 mengatakan bahwa kamu adalah saksiku dari semuanya ini. Jadi dalam hal ini kita sudah benar-benar mengalami apa yang kita ceritakan. Kalau kita mau berbicara tentang Injil yang menghubungkan kembali manusia kepada Allah, teman-teman juga harus mempunyai suatu hubungan, memiliki relasi yang erat pribadi dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Yuk teman-teman yang masih muda ini, dari muda kita sama-sama belajar. Kita sungguh-sungguh untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca Alkitab, kita dengan menghormati orang tua, dengan menghormati orang lain. Kita sama-sama belajar agar kita menjadi saksinya Tuhan. Kalau nggak ada yang ngerti, ada yang nggak mengerti, mungkin kita tanya. Mungkin teman-teman bisa bertanya kepada Kak Sandi, atau bisa bertanya dengan Kak Ernest apa yang harus kita lakukan, yaitu kita mungkin harus rajin ke gereja. Mungkin saat ini masih online, kita diajak ibadah online, kita juga harus setia mengikuti. Semakin kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi orang Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama, semakin kuat iman kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Hal kedua yang harus kita punya, atau yang harus teman-teman punya untuk bisa bersaksi menjadi saksinya Tuhan Yesus di dunia ini adalah belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita harus punya bekal, yaitu belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah, kakak pikir ini adalah hal yang sangat penting, karena dasar utama daripada kesaksian kita, daripada kita ingin menyaksikan apa yang ada di dunia ini adalah ya Alkitab ini nih. Alkitab ini yang menjadi hal yang penting saat kita ingin bersaksi, ingin sungguh-sungguh, ingin mengerti, adalah lewat Alkitab yang benar dan sungguh-sungguh. Kembali lagi, kalau kita tidak mempelajari, kita setengah-setengah apa yang mau kita sampaikan sebagai saksinya Tuhan, sebagai contoh. Kakak akhir-akhir ini juga berteman dengan seorang muslim. Dia sering bertanya, kadang dia suka bertanya gitu lewat chat atau lewat WA, dia sering bertanya gini, entah itu mengenai baptisan. Dia suka nanya, kok ada baptisan air, kok ada baptisan percik? Ya kakak, karena mempelajari Alkitab ini, kakak mempelajari firman Tuhan, yang kakak bisa untuk menjawab ya semuanya itu dengan baik dan dengan benar. Pernah juga dia bertanya,
tentang babi. Tentang babi juga bertanya, babi itu kan haram, dibilang kenapa dimakan. Ya kakak juga menjelaskan bahwa di dalam Alkitab kita bukan yang masuk yang menajiskan, melainkan yang keluar itu yang menajiskan hidup kita. Nah demikian juga dengan teman-teman, yuk kita sama-sama belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya kita mengerti, supaya kita bersaksi tentang Tuhan. Kita tahu, kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita bagikan, apa yang harus kita berikan kepada teman-teman kita, pada keluarga kita, bahkan kepada sesama kita, bahkan dimanapun kita berada, kita dapat menjadi kesaksian buat orang lain. Nah hal yang ketiga yang harus kita punya untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah kita harus mempunyai hubungan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Nah teman-teman, ada satu masalah yang kadang kita tidak sadari. Apa coba? Ayo, kita bilang kita mau menjadi saksinya Tuhan, tapi kita kadang tidak mempunyai satu hubungan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Coba cek di HP teman-teman, pasti semuanya tuh teman gereja, pasti teman-teman sekolah yang Kristen. Coba screening lagi HP-nya, WA-nya. Nah ini hal yang penting. Kalau kita menjadi saksinya Tuhan, kita harus bisa keluar, kita harus bisa berbagi, kita harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang non-Kristen juga. Kita harus bisa dari circle yang lain. Nah yuk, saat ini itu yang harus kita punya. Karena buat apa juga kalau kita bersaksi dengan teman gereja kita, atau mereka juga tahu mereka sama-sama dengan kita. Yuk mari kita perluas lingkup pertemanan dan pergaulan kita untuk menjadi saksinya Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan Yesus ke lebih banyak orang lagi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jikalau kita adalah pengikut Yesus dan mungkin kita kenal dengan orang yang belum mengenalnya, mungkin ketika hati nurani kita ingin bersaksi, kita bisa dan berkesempatan membagi atau sharing tentang kabar baik kepada orang tersebut. Yang pasti dari semuanya itu kita minta hikmat Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta Roh Kudus supaya bisa kita melangkah untuk menjadi saksi dengan penuh hikmat dan keberanian. Ingat ya teman-teman, dengan hikmat juga teman-teman akan dimampukan. Mungkin seketika itu juga kita kadang tidak mampu, tapi kadang ada orang-orang yang di sekeliling kita, yang di tengah-tengah kita, bahkan teman kita, bahkan teman-teman kita yang belum percaya Yesus. Mungkin dia ingin juga, mungkin dia punya keinginan untuk dilayani oleh kita. Tetapi kita dengan hikmat Tuhan, mungkin sebagian teman kita sebenarnya ingin terbuka, bahkan mereka sedang menunggu seseorang yang mau mengajak mereka mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Yuk kita belajar, praktekkan. Siapa tahu teman-teman di sini orang yang mereka tunggu. Siapa tahu teman-teman yang sini orang-orang yang mereka tunggu. Mereka ingin curhat, mereka ingin berbagi dengan saudara, mereka ingin berbagi dengan teman-teman tentang Tuhan Yesus. Cuman mereka kadang malu, mereka kadang minder, mereka kadang tidak mau menceritakan. Yuk, biar Tuhan yang memberikan hikmat kepada teman-teman sekalian untuk belajar bagaimana bersaksi kepada teman-teman yang membutuhkan atau yang ingin mengenal Yesus secara pribadi. Nah teman-teman, kembali lagi ke nats Alkitab di Kisah para Rasul 1 ayat 8 ini, yaitu bahwa di manakah kita harus bersaksi? Di manakah kita harus bersaksi? Sebagaimana di Alkitab ini mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di manakah kita akan bersaksi? Di Yerusalem. Hal yang pertama kita harus bersaksi di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara tentang lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Sebelum kita bersaksi keluar, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi kepada keluarga kita. Kita harus bersaksi kepada
ayah kita harus bersaksi kepada ibu kita harus bersaksi kepada kakak-kakak kita, adik-adik kita. Itu lingkup pertama yang harus kita lakukan. Mungkin kita sesama keluarga Kristen, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi berkat dengan mereka, kita harus menjadi mencontohkan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang mungkin teman-teman sudah mengenal Tuhan, tetapi ada orang tua atau mama, papa atau adik-adiknya belum mengenal Tuhan. Nah, di situ mungkin teman-teman harus lebih dalam, teman-teman harus lebih memasuki mereka. Teman-teman harus benar sungguh-sungguh, teman-teman harus benar-benar berani untuk membagikan Yesus, berani untuk membagikan firman Tuhan itu di tengah hidup keluarga teman-teman tersebut. Nah, hal yang kedua adalah di mana kita bersaksi di Yudea. Yudea ini berarti kita harus bersaksi dalam lingkup yang lebih luas, yaitu bukan hanya di keluarga kita, tapi lebih luas lagi ke keluarga yang lain. Contohnya ke om, ke tante, ke sepupu, ke oma, opa. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin mereka ada yang belum mengenal Tuhan, mereka ada yang belum diselamatkan. Oleh karena itu, kita sebagai saksinya Tuhan, teman-teman sebagai saksinya Tuhan, teman-teman harus membagikan kesaksian itu. Teman-teman harus membagikan Yesus buat keluarga yang lainnya itu. Oma, opa, om, tante, kakak, saudara, sepupu yang belum mengenal Tuhan. Itu yang harus saudara bagikan. Saudara harus menjadi berkat buat mereka. Saudara memberikan kesaksian buat mereka agar mereka juga dapat diselamatkan. Hal yang ketiga adalah di mana kita bersaksi adalah Samaria. Pada waktu itu, Samaria bukan hanya didiami oleh orang-orang Israel saja. Pada saat itu, kota Samaria sudah didiami juga oleh orang-orang kafir, orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi maksud dari kata Samaria ini adalah kita harus bersaksi buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, hubungannya dengan teman-teman sekalian, mungkin di sekitar kita, di sekeliling kita, teman-teman kita, teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman kantor kita, akan bahkan tetangga kanan kiri ada yang belum mengenal Tuhan. Kita juga teman-teman sekalian diberi kuasa, diberi hak untuk dapat menceritakan Yesus, untuk memberitakan kabar baik itu lewat kesaksian hidup kita. Bahkan di antara mereka mungkin kalau ada yang mau untuk share dengan teman-teman, mari kita membagikan Yesus itu. Mari kita menjadikan kesaksian buat orang-orang di sekeliling kita itu, sehingga hidup kita menjadi berkat buat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan atas mereka. Hal yang keempat di mana kita harus bersaksi sampai ke ujung bumi. Nah, ruang lingkup kesaksian kita adalah sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman, ini bukan berarti kita harus bersaksi sampai ke ujung-ujung bumi. Kita harus bersaksi sampai ke kutub utara misalnya, atau kita harus bersaksi sampai ke Maladewa, atau kita harus bersaksi sampai ke negara mana lagi tuh, Malta, negara-negara di ujung-ujung kutub, entah berantah deh, negara-negara yang di peta itu mungkin cuman kecil. Enggak saudara. Sampai ke ujung bumi ini berarti bahwa kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Kita harus menjadi kesaksian banyak orang. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta yang mungkin khusus dispesialisasikan oleh Tuhan untuk mengunjungi negara atau untuk mengunjungi satu kota untuk bersaksi kepada Tuhan, dan itu mungkin dan itu bisa, dan mungkin itu nantinya saudara yang akan saudara alami itu biar Tuhan yang mengatur semuanya itu. Amin saudara, amin teman-teman. Nah, itulah dimana kita harus bersaksi. Yang pasti resikonya adalah kalau kita tidak bersaksi, ada banyak jiwa-jiwa yang akan binasa.
Dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, barang siapa percaya kepada Tuhan, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang dalam arti ayat ini jelas teman-teman, bahwa yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah yaitu Yesus Kristus, ia berada di bawah hukuman dan ia akan dihukum di dalam api neraka yang kekal. Mereka yang tidak percaya akan binasa karena mereka tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Oleh karena itu kita harus terbeban, kita harus membagikan keselamatan itu lewat kesaksian hidup kita. Tuhan menuntut tanggung jawab yang besar buat kita semua, buat kita orang-orang yang telah mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan menuntut kepada kita agar membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, agar mereka dapat diselamatkan. Di dalam Yeskiel 3 ayat 1 sampai 6, bla 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 bla. Ini dari ayat ini atau tafsiran dalam ayat ini adalah ada seorang nabi, atau jika ada seorang nabi atau pengkhotbah yang tidak memperingatkan jemaatnya atau orang-orang yang suam kuku, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hukuman menanti mereka, maka akan diminta pertanggungjawabkan darah atas mereka. Oleh karena itu, tugas memberitakan Injil dan memberitakan kesaksian tentang Yesus sebagai satu keharusan. Hal itu juga pernah ditegaskan oleh Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu yang Paulus katakan. Dalam arti, celaka jika tidak kita bersaksi tentang Yesus. Jika kita tidak bersaksi tentang Yesus, itu kita akan menjadi celaka, kata Paulus. Oleh karena itu, teman-teman, sejak dari muda, mari kita belajar, mari kita membangkitkan semangat kita untuk bersaksi memberitakan Injil. Mari kita promosikan tentang Tuhan Yesus. Kita menjadi saksi, kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa mau, supaya saatnya nanti, saat kita kembali kepada Bapa dan malaikat-malaikat di surga bersukacita melihat kita. Akhir kata teman-teman, kita sama-sama bergandeng tangan, kita belajar untuk menjadi saksi sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita, di mana Yerusalem, dari keluarga kita ke Yudea, keluarga kita yang lainnya, ke Samaria buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan sampai ke ujung bumi, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkahkan kaki kita, hidup kita menjadi kesaksian, menjadi kekuatan bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Bersaksi sebagai gaya hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan kami, apalagi kami masih muda Tuhan, dan kami tidak akan menjadi takut, dan kami tidak akan menjadi rendah diri oleh karena kami masih muda. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan yang memampukan kami untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah keluarga, dimanapun kami berada, kami dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hanya bagi Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub turun ke atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya dan beriman bersama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada